Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan benda-benda pusaka peninggalan nenek moyangku yang zaman dahulu pernah dipakai berperang pas zaman penjajahan. Salah satunya adalah ini yang namanya patrek ring kuning. Ini dari bambu kuning. Ini bisa dibuka. Ini memang enggak tajam. Ini berisi besi, ini besi aji. Karena sudah disepuh kakek moyang saya dulu, walaupun bentuknya tidak tajam tapi mempunyai kekuatan gaib yang lumayan kuat. Ini bisa dimasukkan lagi. Bau aroma wanginya, bau minyak sudah sampai sini, walaupun jaraknya sampai 50 cm. Dan yang kedua adalah ini juga pernah digunakan melawan penjajah zaman dahulu oleh kakek moyang saya. Ini sebuah kayak belati tapi juga besi. Ini di dalamnya ada tulisan Arabnya, lafaz Arab. Ini bisa dilihat Arab. Ini memang enggak tajam seperti pisau, nggak tajam seperti pisau, tapi memang kalau senjatanya orang dahulu seperti keris, apa tombak. Kalau tombak tajam, kalau keris sejenisnya itu nggak tajam, tapi dia mempunyai kekuatan gaib yang sangat kuat. Karena sesungguhnya kekuatan itu adalah milik Allah, jadi disimbolkan dengan huruf Arab. Dan selanjutnya ada krismar. Zaman dahulu kala pernah digunakan oleh kakek moyang saya, mbah-mbah saya. Ini konon katanya untuk pengasian kalau zaman dahulu. Pengasian Semar Mesem. Itu zaman dahulu digunakan oleh kakek saya, mbah-mbah saya. Ini dapatnya dari hasil tirakatnya dulu. Zaman dahulu memang orang banyak yang suka bertirakat. Tirakat 40 hari 4 malam zaman dulu kuat, kalau sekarang nggak ada yang kuat. Puasa yang wajib aja, buka maghrib aja banyak yang nggak jalanin. Tapi kalau orang zaman dulu benar-benar saya akui hebat-hebat tirakatnya. Dan berikutnya ada kitab Istanbul, kitab kecil. Ini lapisan ini
dibungkus dengan kuningan. Tuh, ada lafaz huruf Arabnya. Ini dibuka kitab kitab kecil bertuliskan Arab. Arab Arab Arab. Ini yang dinamakan kitab Istanbul. Dulu pernah digunakan oleh mbah-mbah saya, kakek saya. Ini khasiatnya kalau zaman dahulu katanya bisa buat apa saja, lantaran kitab Istanbul ini atas semua itu memang atas kehendak Allah, tapi ini memang cuma buat lantaran, buat perantara. Nih, tulisan Arab Istanbul, dan ini bisa ditutup lagi. Ini semua benda-benda peninggalan kakek moyang saya, sampai sekarang berbau wangi, baunya wangi terus. Nah, ini sudah ditutup. Ini ada simbolnya pedang dua, dan baliknya huruf Arab, kitab Istanbul. Dan kemudian ada keris kecil. Keris kecil ini terbuat dari kuningan. Ini juga ada tulisan Arab. Ada tulisan Arabnya. Arab bisa dibuka. Bisa. Di dalamnya juga ada tulisan Arab. Ini memang enggak tajam, tapi mempunyai daya kekuatan gaibnya kuat karena berpaduan dengan Jawa dan Arab selalu seiring sejalan di tanah Jawa. Jadi tiang orang Jawa nggak pernah menghilangkan Jawanya. Ada lafaz Allahnya, karena semuanya adalah hanya Allah yang memiliki kekuatan baik dan kekuatan nyata. Dan selanjutnya ada uang zaman dahulu. Ini peninggalan kakek saya. Ini saya bungkus plastik biar awet. Adalah uang seribuan Soekarno. Ini memang bisa melengkung sendiri, tapi ya katanya uang yang seribuan Soekarno dulu banyak dicari orang yang dapat melengkung, katanya harganya sampai mm-an, tapi saya kurang percaya karena dulu pernah yang satu punya peninggalan kakek saya hilang, katanya mau
diperlihatkan sama orang yang mau membelinya, tapi nggak jelas, malah uangnya hilang. Katanya berani 100 juta, ternyata itu cuma tipuan. Nggak perlu mahal-mahal. Kalau benar-benar ada yang mau membayar 5 juta saja saya kasih. Ngapain sampai MM-an? Baliknya ada gambar tari, orang menari. Yang dicari memang yang ada tulisannya Arab, kun fayakun. Ini ada tulisannya Arab. Yang hilang itu yang berwarna merah, kun fayakun. Kalau yang 5 ribuan juga ada, tahun 64, gambar Soekarno, 5 ribuan. Yang 5 ribuan ada gambar Soekarno. Soekarno. Ini gambar Soekarno tahun 1964 dan 1000. Ini memang benar-benar uang kuno peninggalan kakek moyang saya. Semuanya tahun 1964. Saya belum lahir. Soekarno. Jadi ada uang Soekarno, ada benda pusaka kakek moyang saya. Ini asli peninggalan zaman kuno kakek moyang saya. Ini asli hasil tirakat kakek saya. Karena kakek saya dulu pernah menjadi pejuang melawan penjajah Indonesia. Karena beliau suka tirakat, sering berpuasa. Kalau zaman sekarangnya wani perih. Kalau zaman dahulu kan kata Jawanya suka tirakat, betah ngelih, betah lapar, jarang tidur. Inilah semua benda-benda peninggalan yang saya. Ikuti selalu channel saya asal bae. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.